Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi wa jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wassalihin wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mujahidin fid dini masyarikil ardi ila magharibiha summa ila rahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa qurbatina wa ahli baitina wa masyayikhina wa muallimina wa ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila ruhi mu'allifi hadzal kitab nafa'ana Allah bi ulumihi wa sahhala fahmi syai'ul lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih di dalam masalah menggunakan emas atau sutra untuk pakaian kita orang laki-laki yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'an bi ulumihi fid dharain amin. Wa hukiya, dan diceritakan, dihikayatkan, anil kutbi, dari wali kutub. Siapa wali kutubnya? Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala. Syekh Imam Kutub Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala, annahu, bahwasanya beliau atasa, haus, kehausan, pengen minum, fi ba'di siyahatihi, di dalam sebagian cerita perjalanannya. Waktu di tengah jalan keadaan haus, pengen minum. Paro'a, maka beliau melihat, inaan bejana. Bejana berupa teko apa ketel, min fiddatin, daripada perak. Jadi bejana itu terbuat dari perak, dilihat oleh beliau mu'allaqan fis samai, yang tergantung di langit. Tergantung di langit itu dilihat oleh beliau, luar biasa. Ya, fa'udliya alaihi,
fi sahabin, maka diturunkan itu teko tadi ya, macam teko atau ketel, diturunkan alaihi atas beliau fi sahabin, dari dalam awan keluar dari awan. Wasami'a, dan beliau mendengar sautan, suara, dakhilaha, dari dalam awan tadi. Nggak ada bentuknya orang atau siapa, ada suaranya dari dalam awan, di mana dari awan itu ada turun sebuah teko menyiapkan air. Ada suara dari awan tadi yang tertutup. Apa suaranya? Isrob ya Abdul Qadir, minumlah wahai Abdul Qadir dari air yang ada di teko ini, silakan minum. Ya, disuruh minum, beliau sedang kehausan, kan enak tuh, apalagi datangnya dari langit gitu, suatu yang ajib. Wah, kita mah lantaran begitu getem banget dah kita tanggapin ya. Kita ambil lah tekonya, emang lagi aus ya. Tetapi Syekh Abdul Qadir tidak. Isrob ya Abdul Qadir, minum yang Qadir, ente kan lagi haus nih, ambil tuh minum. Itu air yang sangat menyegarkan. Ya, apa katanya? Qad abahna lakal muharramati, telah ku perkenankan, telah ku bolehkan untukmu segala sesuatu yang diharamkan jadi boleh. Kata suara ini, ya boleh, nggak apa-apa. Bejana dari perak kan haram, dari emas kan haram, tapi boleh buat kamu, boleh. Wa asqatna ankal wajibati, dan aku gugurkan, kami gugurkan anka darimu al wajibat, segala yang wajib. Udah cukup dengan ibadahmu. Yang wajib-wajib kamu sudah nggak wajib lagi. Pokoknya udah bebas, mau kerjain mau kagak nggak apa-apa. Begitu juga yang haram. Yang haram-haram udah nggak haram lagi bagimu. Kamu nikmatin selama hidupmu, wahai Abdul Qadir. Udah boleh dah buat kamu mah segalanya haram juga. Ya. Sebab apa? Kamu udah cukup ibadahmu. Puasamu di siang hari sudah puluhan tahun, berapa tahun. Begitu juga qiyamul lail tiap malam. Ibadahnya luar biasa. Maka sekarang ku bebaskan wahai Abdul Qadir daripada yang diharamkan menjadi boleh, dan yang wajib menjadi tidak wajib. Faqala, maka menjawab tuh Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu taala anhu, wa nafa'ana, dan semoga wa nafa'ana, dan semoga bermanfaat bagi kita bihi, dengan Syekh Abdul Qadir. Ceritanya ini, apa kata beliau? Ya, ijtanibna ya mal'un, jauhkan kami wahai iblis yang dikutuk, wahai iblis yang terkutuk. Jadi suara tadi suara iblis, di mana Abdul Qadir memang orang rajin banget ibadah. Saking rajinnya dia bilang boleh sekarang mah, apa yang haram jadi boleh, apa yang wajib jadi enggak wajib, boleh ditinggalkan. Karena bahwa sudah cukup kamu ibadahnya. Masya Allah. Apa kata Abdul Qadir? Ijtanibna ya mal'un,
Jauhkanlah kami wahai yang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Iblis. Itu suara iblis yang ada dari dalam awan tadi yang tertutup. Ada suaranya begitu memanggil Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, dia bilang, Isra ya Abdul Qadir, minumlah wahai Abdul Qadir. Sekarang aku telah bolehkan bagimu daripada yang haram-haram, nggak apa-apa. Jadi minum pakai bejana dari perak, dari emas, nggak apa-apa. Itu kata iblis. Apa kata beliau? Jauhkanlah kami, jangan dekat-dekat loh dari gua wahai mal'un, makhluk yang terkutuk, yaitu iblis laknatullah alaih. Apa dia bilang? Lastu akrama alallahi min nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lastu, tidaklah aku, akrama, seorang yang lebih mulia, alallahi, di atas Allah, min nabiyhi, daripada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dia bilang, aku ini orang biasa, tidak lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu, karena bahwasanya Nabi lam yaf'al lahu say'un, tidak dilakukan lahu baginya say'un, sesuatu, min jalika, daripada perbuatan itu. Subhanallah, ya. Jadi Nabi aja nggak pernah memakai bejana dari emas, dari perak, memang diharamkan. Masa saya orang biasa harus boleh? Terkutuk kamu wahai iblis, laknatullah alaik, laknat Allah atasmu. Begitu sekalian. Jadi cerita ini tentang menggunakan bejana dari emas. Teko, ketel, piring nggak boleh dari emas. Nah, ada nggak di sini yang piringnya dari emas? Perak aja nggak boleh. Sendok dah kecilan dah, nggak boleh. Ya, diharamkan. Ya, buat kita semua. Nah, kalau itu bejana baik laki-laki maupun perempuan. Tapi kalau buat pakaian, yang nggak boleh pakai sutra, nggak boleh pakai emas, hanya laki-laki. Ya, tapi kalau pakai bejana baik laki-laki maupun perempuan, nggak boleh menggunakan dari emas. Sebab zaman kerajaan dulu, Pak, itu raja-raja pakai emas. Raja, dia bikin teko dari emas. Kekayaannya luar biasa. Dan lagi memang kalau di Timur Tengah emas itu sangat berharga. Sebab di sana uang juga pakai dinar, pakai dirham. Kalau dinar dari emas, uangnya dari emas. Maka jual beli pakai emas di sana, luar biasa. Jual beli pakai emas, bisa. Gitu juga pakai perak. Perak itu dirham. Ya. Oleh karena itu di sana tuh kalau kita lihat pergi haji, pergi umrah ya, itu toko emas, waduh, pakaian ibu-ibu, utung kalungnya banyak benar di sana. Nah kayak di sini sepi kita lihat toko emas, ya dikit kita lihat tuh paling taruh-taruh. Kalau di sana apa dipajang, rantainya macam-macam, gelangnya, terutama rantai kalung yang dipajang digantung, masya Allah, kayak tukang tasbih aja gitu ya. Emas itu kayak tukang tasbih aja. Udah banyak bener di sana. Kalau di sini tapi dia rampung. Punya dikit juga makanya dipakai ini itu di kaca ya. Di kaca pakai apa tuh yang besi itu? Ya, pakai teralis. Udah di dalam lemari kaca pakai teralis di sini.
Padahal kita lihat emasnya nggak seberapa, ya, jarang-jarang, dikit, ya. Tapi di sana dipajang banyak. Masa saya kadang-kadang saya pikir siapa yang beli ini, kagum kita melihat begitu. Gua mah nggak pernah itu beliin bini kayak begitu, ya belum pernah. Masya Allah. Jadi orang sana itu kalau pergi haji memang oleh-olehnya beli emas. Oleh-oleh beli emas, tapi buat oleh-oleh seorang istri. Istrinya dibeliin emas. Emas yang gede-gede. Itu ya. Ratusan gram. Bukannya 2-3 gram kayak cincin, bukan. Cincin apaan? Dilemparin gitu. Kecil. Iya, udah gede banget emasnya. Masya Allah, kagum kita. Jadi kalau pikir emas, memang begitu perempuan mah. Apalagi kalau dia ngambek-ngambek, ajak aja ke toko emas, mau ngapain kek? Ya, lihat-lihat emas aja gitu. Anteng, gitu. Masya Allah, perempuan begitu, Pak. Makanya, ya, kalau punya perempuan ngambek mulu, peluk aja peluk. Asal dipeluk juga diam, iya bang, ya. Gitu. Apalagi dibeliin emas, nah udah. Udah bang, sayang banget dah, ya, begitu, ya. Tanbihatun, peringatan. Ahaduha, salah satunya, annahu, bahwasanya yahrumu, haram, ala rijali, atas orang laki-laki, istimalul harir, pakai pakaian dari sutra. Wa ma aksaruhu, dan bukan sutra juga, dan apa-apa yang lebih banyak, ya, lebih banyak campuran nih rupanya nih, bahannya dari sutra dan bukan, ya, tetapi aksaruhu wazanan minhu, kebanyakannya adalah itu lebih banyak, lebih berat timbangannya, minhu, daripada yang lain, ya. Timbangan itu kalau ditimbang itu sutra lebih banyak sutranya, begitu, inhu, daripadanya. La juhuran, tidak nampak kelihatannya doang, bukan, timbangannya nih, timbangannya dilihat. Walau bitikhojihi, ya, walaupun dengan dijadikannya, dibuatnya bitonatan, ya, baju, dipakai baju dalam, dibuat pakai baju dalam dong, padahal nggak boleh juga. Kan pakai baju dalam mah kayak kaos gitu, sutra, nggak boleh juga. Jangan baju dalam, nggak boleh juga. Itu anatan baju dalam. Wa bitirasihi bilahailin, dan dengan, ya, memakai tikar, pakai apa itu, digelar gitu, kayak sejadah gitu, sutra, ya, dengan digelarnya, dihamparkannya, bilahailin, tanpa ada penghalang, Jadi kalau pakai penghalang boleh. Umpamanya kita gelar nih sutra nih, sejadah kita sutra, kudu ditutupin lagi dengan yang lain yang bukan sutra, nggak apa-apa. Jadi ketutupan tuh, nah, nggak apa-apa. Sebab bihailin namanya, pakai penghalang. Pokoknya sejadah, sayang banget nih dari Turki, beli sejadah dari sutra. Oh, cakep-cakep di Turki, ya, pernah ke Turki ya dulu ya, yang udah pernah ya. Iya, wah, di sana bagus. Langsung kita ke pabrik itunya, karpetnya, ke pabrik itunya, tempatnya, cari kerjaan tangan semuanya, mahal-mahal. Subhanallah, ya, beli dah salah satunya. Tapi sekarang jarang yang sutra, jarang, nggak boleh sutra. Jadi hanya bahan biasa aja dulu. Itu bagus-bagus kembangnya. Ya, yang sutra nggak ada, nggak boleh. Andai kata ada yang punya sutra juga, waktu dia pakai kudu ditutupin dengan yang lain.
tutupin, nggak boleh dikelihatanin. Buat ituan aja alas di bawah. Awiti khodihi sitron, atau dijadikan dia hanya sebagai penutup saja, sebagai penutup aja. Ya, apakah tutup kepala, apakah tutup apa, ya, selampe, sapu tangan dari sutra, nggak boleh. Wakaja tazyinul buyut, begitu juga menghiasi rumah. Rumah-rumah kita hordengnya dibuat dari sutra, nggak boleh juga. Saking kayanya, saking banyaknya tuh duit, ada nganggur, dia beliin hordeng dari sutra. Waduh, kagum dah orang. Sekarang orang sekalian dibuat kebanggaan, punya rumah-rumah yang bagus, ya. Padahal itu buat sementara di dunia. Nah sekarang buat akhirat udah ada belum yang bagus. Nah ini ada sekalian, buat kita tinggal selama-lamanya. Di dunia kita kagumin sampai wah, luar biasa, sampai diekspos di TV segala macam gitu ya. Punya rumah bikin sekian puluh miliar, wah ininya, tamannya, semuanya, ya, interiornya, waduh, apa kolam renangnya segala macam, kebanggaan luar biasa. Ya, sekarang buat akhirat udah belum? Ya, udah akhirat. Buat kita pulang. Banyak kan orang hanya berusaha buat dunia. Ya. Buat akhirat belum dipikirin. Jangankan buat akhirat, kuburannya aja belum dipikirin. Nanti kuburan di mana nanti? Kuburan udah habis nih. Di Kedaung udah habis. Ini di mana ini nanti ini? Masih banyak ini. Ayo, samping rumah, nggak diomelin orang. Depan gua buang sampah, ya. Di mana ini pada kuburan ini? Udah tahu belum ini? Udah siapin belum? Belum. Udah tua-tua ya, belum nyiapin buat itu. Coba siapin Pak. Di mana nanti kita mau dikuburin? Jangan ditumpuk, nggak boleh. Haram kuburan ditumpuk-tumpuk orang itu. Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, kan kalau tanah wakaf boleh buat gali yang lain, boleh. Kalau mayit yang pertama udah jadi tanah, dan nggak kelihatan lagi, bekas-bekasnya juga udah nggak kelihatan. Biasanya kuburan kalau udah lama kan itu ada tulang-tulangnya putih-putih gitu ya, putih-putih itu tulang-tulang. Itu udah nggak ada, udah jadi tanah aja semua, udah nggak ada kelihatan gitu-gitu. Berapa lama kira-kira? 60 tahun. Di sini tuh untuk Indonesia, tanah kita, gestur tanah kita itu 60 tahun. Tuh mayit baru jadi benar-benar tanah. Jadi tunggu dulu nih engkong kita. Udah 60 tahun belum dikuburin, baru boleh kita. Itu tanah wakaf. Baik tanah wakaf keluarga maupun tanah wakaf umum. Coba ya. Ini perlu kita pikirin, nggak boleh ditumpuk, haram. Apalagi udah minta duluan, nanti gua kalau mati udah kuburin sama engkong, sama ini aja, kalau bini sama lakinya, ya sama orang tuanya, jangan, nggak boleh. Nah ini Pak, masa kita akhir hayat kita melakukan yang diharamkan oleh Allah, apalagi buat kuburan kita. Andai kata kita dikubur, jam tangan kita ke bawah, umpamanya itu wajib digali Pak, nggak boleh. Itu jam tangannya kudu dibuka. Apalagi pakai cincin emas. Wah, cincin emasnya tuh belum dibuka. Yang banyak gigi, ya gigi emas ya. Ada nggak sih di giginya emas? Wah, perak nggak ada juga. Besi. Ya. Subhanallah. Emas artinya apa? Barang berharga.
nggak boleh ke bawah di dalam Islam. Cincin aja, cincin kawinnya udah biarin pakaian, cincin kawinnya udah biarin pakaian aja, nggak boleh, haram. Kudu dibuka. Bahkan ada orang yang katanya pakai susuknya dari emas, kudu dikeluarin tuh dari tubuhnya. Bagaimana caranya keluarin susuk? Nah, itu makanya kalau nggak tahu bisa ke bawah-bawah tuh ke sana, haram hukumnya. Makanya nggak suka pakai susuk, kecuali ibu-ibu kali ya. Nah, ibu punya pada itu, yang dimana dia itu program KB kalau nggak salah tuh, dia pakai susuk. Dan sekalian ya, perhiasan rumah hordeng dari sutra nggak boleh. Wal masajid, begitu juga masjid. Walaupun kita kagum banget dengan masjid kita, bikin tuh hordengnya dari sutra, nggak boleh. Ya nggak boleh. Buat masjid juga nggak boleh. Ini di sini nih Pak, apa namanya, sebagai kelambu Ka'bah, bikinin di depan, gitu di depan, terbuat dari sutra. Wah, buat kegaguman kita, kagum gitu. Wah, masjid apa ini namanya, mujahidin, di depan pakai itu, ya kiswah Ka'bah terbuat dari sutra. Ya, nggak boleh. Wal masajid, masjid bihi dengannya, au bisuratin, atau dengan gambar, buat gambar dari sutra. Wa bi ghairihima, dan kalau pakai bukan dua-duanya, bukannya pakai emas atau sutra, makruhun, hukumnya hanya makruh. Wakalah harir, dan seperti sutra juga al-muza'faru wal mu'sofaru, yaitu pakaian ya yang dicelupin pakai warna-warna kuning, kunyit, dari kunyit dicelupin situ, ya nggak boleh juga. Far'un, cabang masalah. Laulam yajidir rajulu illa sauba haririn. Laulam yajid, kalau dia nggak dapat, ar-rajulu, seorang laki-laki itu, illa sauba haririn, kecuali cuman satu bajunya emang yang dari sutra, yang lain kagak ada. Bajunya cuman atu-atunya dari sutra. Lazimatuhu sholatu fihi, maka wajib sholat dia fihi, dengan pakai baju sutra. Ya, walaupun dari sutra emang gak ada bajunya yang lain, cuman itu doang dari sutra. Kalau dia pakai yang lain kagak ada, minjem juga nggak ada yang bisa, maka dia wajib tetap sholat walaupun pakai baju sutra. Ya. Qala al-Asnawi, telah berkata Imam Asnawi, yalzamu qat'u ma zada minal harir, wajib memotong, diputusin mazada, bagian yang lebih, minal hariri, daripada emas, daripada sutra itu. Pada sutra itu ala qadril aurati, atas sekedar menutup aurat saja. Nah, jadi yang boleh dipakai sutra, baju itu, sarung itu, hanya yang sekedar untuk pakai nutup aurat saja. Lebih dari itu nggak boleh. Oh, dipotong katanya. Kalau pakai baju, batas apa nih baju? Baju sutra. Biasanya tangan panjang ya, tangan panjang itu kita pakai. Nah, kemudian sarung dari sutra. Nah, sarungnya lebih daripada lutut, ke bawahnya yang sana.
Nah itu kudu dipotong. Ya, sebab melebihi daripada kebutuhan nutup aurat. Begitu. Dipotong katanya. Waduh, jadi hanya sekedar buat nutup aurat saja ketika dia sholat. Itu menurut Imam Asnawi. Ya. In lam yankus aksaru min ujratin saubi. Jika tidak mengurangi kan lebih banyak daripada biaya sewa beli baju itu. Ya. Wa yuqaddamu awsawbul mutanajjisu, dan didahulukan pakaian yang kena najis alal hariri daripada sutra fi satril aurati di dalam menutup aurat, fi ghairi sholati di dalam selain sholat. Kalau di lain sholat maka lebih utama pakai baju yang kena najis daripada pakai baju sutra. Masih mendingan pakai sarung yang kena najis daripada pakai sutra. Itu kalau pada bukan sholat. Tetapi kalau sholat lebih baik sutra daripada pakaian yang kena najis. Wa yahrumu, dan haram inzalu saubihi, memanjangkan bajunya, au izarihi, atau sarungnya, an ka'baihi, daripada dua mata kakinya, lebih menutup mata kaki, biqasdil hailai, dengan tujuan kesombongan. Wa illa, dan jika tidak niat untuk kesombongan, kuriha, hanya sekedar makruh. Jadi kalau pakai kita dari sutra untuk sholat, yaitu nggak boleh sampai menutup mata kaki. Kudu dipotong tuh kalau bagian mata kaki. Kelebihan itu namanya. Dan begitu juga kita pakai pakaian ya sehari-hari ini, baik celana ataupun ataupun sarung, itu memang nggak boleh sampai nyengser. Ya sampai nyengser, sampai nutup mata kaki. Jadi seperti orang banyak tuh yang pakai celana cingkrang. Itu tujuannya mengamalkan, itu tujuannya. Cingkrang, kan ada orang pakai celana cingkrang tuh ya. Tujuannya supaya nggak nutup mata kaki. Ada tujuan baiknya, biarin aja ya. Kalau mau sholat, kalau celana kita nutup mata kaki, itu mesti digulung dulu supaya jangan menutup mata kaki. Itu sunnahnya ya. Dan sekaligus pakai celananya cingkrang. Kalau kita jarang yang pakai celana cingkrang, tetapi kalau sholat tetap harus digulung tuh di bawahnya supaya tidak menutup mata kaki. Demikian sekalian, sudah waktu untuk kita salat sunat Isra. Mudah-mudahan salat sunat Isra kita mendapatkan pahala haji dan umroh. Selain daripada kita ta'lim, ta'lim pada hari Jumat, hari Jumat lagi ya. Udahnya hari Jumat, bulan Ramadan lagi. Puasa nih semuanya. Puasa enggak? Puasa, ya, insya Allah puasa. Jangan pakai nyiapin kopi, jangan ya. Lagi puasa nih ya semuanya. Mudah-mudahan sekalian Allah akan ampuni dosa-dosa kita dan akan mendapatkan pahala sampai dengan ibadah 1000 bulan. Allah karim. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah lil 'abdi lil gururi wal fardi fil umuri wa hamaqatil huburi
Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.